Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kita akan mempelajari tentang sumber daya alam yang diperbarui dan sumber daya alam yang tidak diperbarui. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan hidup manusia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Hal ini terjadi karena apabila persediaannya berkurang atau habis, untuk membentuknya kembali butuh waktu yang relatif singkat. Nah, cara pembentukannya dapat dilakukan dengan cara alami maupun dengan bantuan rekayasa manusia. Contohnya, yang pertama adalah energi matahari, yang kedua air, yang ketiga tanah, yang keempat tumbuhan, dan yang terakhir adalah hewan. Selanjutnya, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam yang jika dipakai secara terus-menerus akan habis. Hal ini terjadi karena apabila persediaannya berkurang atau habis, untuk membentuknya kembali membutuhkan jangka waktu yang sangat lama, yakni ratusan hingga jutaan tahun. Cara membentuknya pun hanya dapat dilakukan dengan cara alami, yang artinya manusia tidak dapat memproduksinya sendiri. Contoh SDA tidak dapat diperbaharui, yang pertama yaitu minyak bumi, yang kedua besi, yang ketiga emas, yang keempat batu bara, dan yang terakhir adalah aluminium. Selanjutnya, manfaat sumber daya alam. Dapat sebagai sumber energi dan bahan bakar, dapat sebagai pembangkit listrik, penghasil oksigen, sumber kebutuhan makan makhluk hidup, pengembangan teknologi, penjaga keseimbangan alam, sumber mata pencaharian, dan sebagai penyedia bahan membangun rumah. Selanjutnya, usaha menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, kita harus menggunakan sumber daya alam secara hemat. Contohnya, mematikan TV jika tidak ditonton, mematikan lampu ketika siang hari. Yang kedua, mencari sumber energi alternatif. Salah satu contohnya dengan menggunakan panel surya. Selanjutnya, membuat suaka margasatwa dan cagar alam. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga tumbuhan dan hewan supaya tidak punah. Selanjutnya, melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Selanjutnya, membuat terasering untuk mencegah erosi. Mengolah limbah sebelum dibuang. Nah, mengolah limbah harus dilakukan supaya apabila limbah tersebut dibuang ke sungai, limbah tersebut tidak mencemari sungai dan mengganggu ekosistem yang terdapat di sungai. Tidak menangkap ikan dengan racun, peledak, pukat harimau, ataupun jala yang berjaring kecil. Mengapa kita tidak boleh memancing dengan jala yang berjaring kecil? Karena apabila menggunakan jala yang berjaring kecil, nanti takutnya hewan-hewan yang masih kecil, yang masih benih itu juga ikut terangkat sehingga dapat merusak ekosistem di air. Jadi yang paling baik kita menggunakan pancing. Selanjutnya, tidak menebang hutan secara sembarangan supaya hutan tidak mengalami kegundulan, karena salah satu fungsi hutan adalah sebagai paru-paru dunia. Nah, cukup sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat.
dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.